Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Fath surat ke-48 masuk ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zanantum zanna saw wa kuntum qauman bura wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurar rahim. Kita terjemahkan dulu. Bal, bahkan, zanantum, kamu menyangka atau menduga, allai yaqlibar rasulu, an bahwa, lan sekali-kali tidak akan yang qalib kembali rasul dan orang-orang mukmin ila ahlihim, ila kepada ahlihim, keluarga mereka, abada, selama-lamanya. Wa zuyyina, dan dijadikan indah atau terasa indah, demikian itu fi qulubikum, dalam hatimu. Wa zanantum, dan kamu telah menyangka, zanna saw, dengan sangkaan yang buruk, wa kuntum qauman bura, dan adalah kamu itu kaum yang binasa. Kita selesaikan dulu. Dalam ayat yang lalu orang-orang munafik di kalangan orang Arab atau orang-orang Arab pedusun, pelosok, pedalaman yang disebut dengan Badawi, Arabi, mereka tidak berangkat bersama Nabi pergi ke Makkah untuk menunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Nabi ketika itu dengan rombongan para sahabat berjumlah sekitar 1.400 atau 1.500 orang dengan niat untuk umrah sekaligus rindu kepada kampung halaman. Lalu ada orang-orang Arab pelosok atau ada kaum munafikin yang sangat lemah iman, tertinggal tidak berangkat dengan dalih, dengan alasan mereka kok disibukkan oleh mengurus harta dan anak-anak atau keluarga. Itu alasan dan dalih tidak berangkat. Anak-anak kami usia, keluarga kami ba'a, atau harta benda kami
perlu dirawat, perlu dijaga. Kau nak rugi. Itu dalih alasan mereka. Sehingga mereka pergi menemui Rasul untuk memintakan ampun kepada Allah. Lantaran mereka tidak ikut. Dalih alasannya mencekok. Aiko yang dibantah di ayat yang kedua balik. Bahkan sebenarnya kamu telah menyangka, telah menduga bahwa sekali-kali tidak akan kembali Rasul dan orang mukmin ke keluarga mereka. Karena mereka meyakini Rasul atau Nabi beserta kaum mukminin itu mencari mati. Sahabi sacaya sabina sabeko menuju Makkah. Lantaran orang-orang Quraisy, orang Makkah dan orang-orang Arab ingin melenyapkan Nabi dengan para sahabat. Itu yang ada di sangkaan mereka, yang ada di pikiran mereka, sehingga mereka tidak pai, dia takut mati. Karenalah ada di kepala mereka sah mencari mati, sah gua Muhammad ko tidak balik ke Madinah. Yo sahabat-sahabatnya. Lalu mereka cari dalih. Mereka cari alasan untuk tidak ikut pergi. Alasan tidak ikut pergi, harato kami, anak-anak kami, ya. Itu namanya dalih. Itu namanya alasan yang dicari-cari. Sebenarnya mereka takut akan binasa, takut akan mati. Dan mereka telah menduga Nabi Muhammad ya sahabat-sahabat tidak kembali ke Madinah. Habis. Itu yang ada di kepala mereka. Mereka cari dalih itu. Jadi bahkan sabana-bana kalian itu bukan disibukkan oleh harta, bukan mengurus anak-anak dan keluarga, tapi sabana-bananya menurut sangkaan dan dugaan kalian, Rasul ya orang mukmin tidak akan kembali, akan hancur, akan binasa, dilures habis, disapu bersih oleh kaum Quraisy. Itu sebenarnya dicarinya dalih. Allai yang qaliba, bahwa sekali-kali tidak akan kembali Rasul dan orang mukmin kepada keluarga mereka abada, pakai abada lah, selama-lamanya tidak kembali ke Madinah. Wa zuina dzalika fi qulubikum, dan dijadikan indah, dijadikan rancak hal yang demikian itu dalam hati kamu. Hati mana? Setan telah menghiaskan itu ke dalam hati kamu. Memandang baik, memandang indah. Tidak pergi bersama Rasul dengan dalih bagaimana dan begini serta begitu. Adanya anggapan bahwa Rasul akan mati, sahabat ke binasa. Lalu mereka bisa mengelak, bisa mencari alasan, bisa berdalih, nak pai. Itu dizuina, dijadikan indah, dipandang rancak oleh setan terhadap diri kamu, sehingga kamu anggap itu baik. Itulah kerja setan, menghias-hiaskan yang batil menjadi baik.
Zuina zalika, dihiaskan oleh setan dalam hati kamu. Wa zanantum zannasu, dan kamu menyangka zannazu, akan persangkaan yang buruk. Apa tu menyangka dengan persangkaan yang buruk? Yakni kalian telah menyangka, telah menduga bahawa Allah Ta'ala tidak akan menolong, tidak akan membantu Rasul dan kaum mukminin. Akan dipelapih, akan dipabiar, akan diabaikan saja oleh Allah. Itu sangka mereka. Pertama, sangka mereka Rasul kabih, Rasul kecaya, tidak kebalik-balik. Yang kedua, sangka mereka Allah akan balapih tangan. Allah tidak akan bantu, Allah tidak akan menolong. Pikiran kamu, anggapan kamu, dugaan kamu, persangka kamu itulah zan nasu, dugaan yang sangat salah, dugaan buruk, dugaan jelek. Namanya zan nasau. Wa kuntum qauman bura, dan adalah kamu itu memang kaum yang akan binasa. Bura, binasa, hancur. Lantaran dugaan kamu, persangkaan kamu yang tidak. Kamu akan dibinasakan di sisi Allah. Lantaran sikap kamu seperti itu. Pelajaran. Tentu pelajaran lain. Pelajaran yang kita ambil di dalam ayat yang kedua balik ko. Pertama, perkara mencari alasan, mencari dalih untuk bisa melak daripada kewajipan. Dalih, alasan, alibi itu hanyalah karangan. Karangan yang disusun, yang dibuat untuk bisa melak. Iko salah satu watak tabian orang munafik. Suka mencari alasan, dalih yang tidak benar. Dikarang-karang, dibuat-buat alibinya orang. Sehingga tidak jadi pai berangkit. Orang yang lemah iman, orang yang munafik, orang yang tidak yakin, tidak percaya kepada ketetapan Allah, mereka kolah orang yang suka mencari-cari alasan, mencari-cari dalih, mencari-cari elak untuk tidak pai, tidak satu, tidak ikut. Dan itu merupakan salah satu sifat orang munafik. Membuat-buat alasan itu. Alasan tidak bisa perang, tidak bisa pergi, tidak bisa keluar. Ada alasan harta, anak-anak pada tidak. Berarti itu karangan. Aman tululah kirona awakku. Awakku bawa aku ketika ada hal-hal lah, maka orang yang munafik akan mencari alasan, mencari elak. Ada selah, padahal itu tidak sebenarnya. Ini lah baru tahu. Dan yang ku Allah tidak tahu. Di ujung ayat ke-11 itu bunyinya, bal kana Allah bima ta'maluna khabira. Bahkan sebenarnya Allah itu terhadap apa saja yang kamu kerjakan, Allah pasti mengenal dan tahu. Termasuk amalan hati kamu, apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, alasan-alasan yang kamu keluarkan, Allah Maha tahu. Itu satu pelajaran, Pak. Jangan suka mencari dalih, mencari alasan. Lebih-lebih untuk mengelak, untuk berdalih supaya jangan mengerjakan kewajiban.
nak lapih. Kau nak lapih nama? Itu satu pelajaran kita. Yang kedua, pelajaran kita, jangan suka berprasangka. Namanya su'uzan, berburuk sangka kepada Allah. Disuka buruk sangka bahwa Allah akan membiarkan, Allah tidak akan bantu, Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad dan sahabat sebelum beliau. Kan dipelapih. Bernama su'uzan, buruk sangka kepada Allah. Padahal Allah sudah janji akan memenuhi apapun janjinya. Allah sudah bilang, nasara abdah, dia akan menolong hamba-hambanya. Nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. Dia akan kokohkan, dia perkuat, dia akan teguhkan tentara-tentara, dan dia akan menghancur leburkan pasukan-pasukan itu. Itu janji Allah. Lalu orang yang lemah keimanannya, tipis keyakinannya, membuat suatu kesimpulan-kesimpulan, prasangka-prasangka yang benar, diambil itu sebagai suatu pegangan hidup. Kamu nasabananya buruk sangka kepada Allah. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Jangan mendului Allah. Kau biasanya yang suka bakok-kok. Kau mantum kau begini kau. Nah, lempai ialah lah sekian banyak dan ada di benaknya. Pelajaran berikutnya, Pelajaran berikutnya adalah setan suka sekali menghias-hiaskan kepada kita yang salah menjadi benar, yang buruk menjadi rancak, yang batil menjadi yang hak, dan akhirnya dipandang baik, dipandang elok itu. Setan namanya mentazyin. Apa mentazyin? Membikin-bikin, menjadikan sesuatu menjadi indah di pandang mata manusia. Padahal sebenarnya itu adalah perbuatan keji, perbuatan buruk dan segala macam. Tapi dihiaskan, diterima oleh manusia, akhirnya manusia menganggap baik. Yang buruk jadi baik. Tak jauh-jauh kita bercontoh zaman kini. Bara orang berpakaian aneh-aneh kan tu nancak. Kini kau ada nanti namanya LGBT. Laki-laki kena hati kajantan. Dipandang indah. Dipandang indah. Bahkan ada pembelaannya pakai. Pembelaannya. Ada minta dilegalkan dalam hukum. Dipandang indah. Setan yang zayyana lahumus syaitanu a'malum. Setan menjadikan indah perbuatan buruk mereka itu. Maka orang-orang yang lemah imannya, tipis imannya, ilmunya tidak ada, segala macam, sering terpengaruh dengan hiasan-hiasan setan. Abah mangko orang suku mengarjo-ngarjo itu, coba nyanggap yang bagus, nyanggap indah. Justru dibalikannya. Orang-orang yang berada dalam kebenaran, orang-orang yang tepat perbuatannya anggap salah. Karena letak balik. Dunia aku letak balik. Setanlah yang berperanan untuk menghias-hiaskan yang buruk jadi baik, yang salah menjadi benar, yang batil menjadi hak. Zuyina zalika fi qulubihim, dihiaskan itu di hati kamu, sehingga kamu anggap ndak pai itu
kamu anggap berdalih beralasan harta kami bagaimana, anak-anak kami bagaimana supaya bisa melak. Kamu anggap itu benar baik. Itu zina setan, hiasan setan. Itu kira-kira pelajaran di ayat yang kedua balik. Kuampi orang. Dilanjut. Wa kuntum qauman bura. Kuntum adalah kamu itu kaum yang binasa di sisi Allah. Ago bura binasa celaka. Am kasihnya kaum membura, kaum yang celaka, kaum yang binasa. Lantaran kita lanjutkan. Lantaran sikap kamu seperti itu, pandangan kamu seperti itu, anggapan kamu seperti itu, bahkan sampai kamu menganggap Allah akan memperbiarkan Rasul, tidak kamu itu, tidak kamu menolong. Sikap kamu, perbuatan kamu, penilaian kamu seperti itu, kamu akan binasa di sisi Allah. Itu ancaman namanya. Binasa, hancur. Kuntum qaumam bura. Kalian menjadi kaum yang akan binasa di sisi Allah. Maka siapa saja yang bersikap, yang berperangai, bertingkah laku seperti itu, menuduh yang bukan-bukan, menganggap yang bukan-bukan, sampai bersangka buruk kepada Allah, lalu mencari alasan-alasan palsu, dalih-dalih yang tidak benar, kemudian berbohong, akibatnya akan binasa. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna, maka sesungguhnya kami a'tadna, kami telah mempersiapkan, menyediakan untuk orang-orang kafir itu sa'ira, neraka yang bernyala-nyala. Sambungan ayat bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, kaitannya yang lebih siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak yakin kepada Allah dan kepada Rasul dengan jalan mentaati, mengikuti, percaya kepada Allah dan Rasul, di antara lain bahwa percaya, yakin bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hambanya, Rasulnya. Beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul. Yakinlah Rasul itu berada atas jalan yang lurus. Siapa yang tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya, kami telah persiapkan untuk mereka yang kafir sa'ira. Sa'ir salah satu nama dari nama-nama neraka. Kata beliau-beliau para ulama kita, neraka itu mempunyai 7 nama. Yang paling populer Jahannam. Jahannam yang paling populer. Kalau tidak salah sampai 77 kali lebih atau kurang disebut dalam Al-Quran tentang Jahannam. Paling populer. Kemudian ada nanti namanya Laza. Ada Hutamah. Ada Sakar. Ada Sa'ir.
itu sa'ir. Ada jahim, ada lohawiyah, 7. Neraka wel, enggak. Siapa yang masuk neraka wel? Celaka, arti wel celaka. 7. Di antara mereka ulama kita ada yang mamin 7 ko, nama pintu. Ada yang ngecek kok deraka lapisan-lapisannya. Ada yang ngecek kok nama-nama. Nah, kita lebih agak cenderung memahami kok nama-nama. Dan masing-masing neraka itulah ada penghuninya. Sa'ir, tempat yang Allah sediakan untuk para pengikut setan. Dan setan berusaha mengajak pengikutnya untuk sama-sama yo di neraka sa'ir. Sa'ir, arti sa'ir itu bernyala-nyala. Dan nyala neraka tidak pernah padam. Jangankan padam, redup pun tidak. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap neraka itulah mulai nampak kepadam, ditambahkan gejolaknya. Jadi neraka tidak akan pernah padam. Sa'ir. Setan berusaha mengajak pada pengikut-pengikutnya, golongan-golongannya untuk sama-sama ianya masuk neraka sa'ir. Itu kerja setan. Dan isinya di samping setan orang kafir. A'tadna lil kafirina sa'ira, di situ. Sa'ira. Dalam surah Fatir, surah ke-35, boleh lihat, siapa yang ingin lihat ayat yang ke-7, Fatir. Halaman sampai 35, bagi yang mencari silakan. Inna syaitana lakum aduwwun. Lalu halaman 53 sampai 35, ayat yang ke-6. Ayat 6. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu hai manusia, lakum aduun, musuh yang nyata sekali. Fattakiduhu, maka ambil dan jadikanlah dianya syaitan itu sebagai musuh. Berarti sebaliknya, jangan dipakawan. Apalagi diangkat jadi pemimpin dan nasihat. Jangan. Innama, sesungguhnya tidak lain, tidak bukan, yada'u, dia mengajak, dia menyeru. Setan itu mengajak, menyeru hizbahu, golongannya, kelompoknya, pengikutnya. Liyakunu, agar adalah mereka pengikut setan itu sama-sama dengannya menjadi penghuni neraka sa'ir. Min ashabis sa'ir. Sama-sama setan itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu kerja setan. Berarti setan mengajak manusia-manusia agar mendampinginya, agar menemaninya sama-sama di neraka sa'ir. Maka manusia-manusia yang masih dibujuk dirayunya, maka sinan yang mengarah. Para penghuni neraka sa'ir. Manusia penghuninya kafir. Inna a'tadna lil kafirina sa'ir. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang kafir itu neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Nah, neraka sa'ir. Yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul,
bahkan menyangka dengan sangkaan yang benar kepada Allah, sampai menduga Allah nak akan menolong nabinya, atau sampai menyangka nabi akan binasa. Oh, tak beriman. Tetapi sebaliknya, siapa yang percaya, siapa yang yakin kepada Allah dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang akan diberi ganjaran pahala. Nah, dalam surah Fatir yang sebentar kita baca, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang nyata, musuh benar, maka ambil dan jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia hanya akan mengajak hizbah, golongan kelompok partainya, liyakunu, agar mereka sama-sama dengan si setan itu menjadi penghuni neraka saya. Aku nak saya. Setan mengajak ke saya. Bisa kita balik ke ayat tadi, surah apa? Surah Al-Fat. Tengah tinggal surah Al-Fat. Walillahi mulkus samawati wal ard. Ayat yang ke-4 balik. Dan milik Allah, punya Allah, mulku, kerajaan langit dan bumi. Kau menjalihkan kepada ketosianan Allah. Dia pemilik, dia pencipta, dia pemilik, dia pengatur, dia pelindung. Alam semesta kau, dia jadi rajanya. Alam semesta dikaitkan dengan kerajaan. Alam jagat raya adalah kerajaan besar. Rajanya adalah Allah. Salah satu nama Allah Al-Malik. Salah satu nama Allah adalah Al-Malik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, Malik. Al-Malik, raja. Raja yang sebenarnya adalah Allah. Selain daripada Allah, raja icak-icak, raja kakak. Sebut raja-raja dunia adalah anugerah, pemberian Allah. Raja yang sebenar adalah Allah. Jangan lupa itu. Dia raja dan dia mempunyai kerajaan alam semesta. Mulkus samawati wal ard. Itu dia. Untuk itu, yaghfiru liman yasha. Dia akan mengampuni, memberi rahmat, akan mengampuni siapa saja hamba-hamba yang diinginkan, yang dikehendakinya. Dia akan mengampuni siapa saja hamba-hamba yang dikehendakinya. Dia paling tahu dan amat tahu siapa yang patut mendapat ampunan. Terhadap orang-orang munafik, orang-orang Arab Badawi yang mencari-cari dalih, sehingga tidak satu apa perang, mencari-cari alasan dan berdusta, itu terserah kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, diampuninya. Kalau tidak, habislah. Karena kita tidak ada hak untuk mengecekan si A kena azab, si B kena siksa, si anu patik neraka. Tak boleh. Kita pun tak pemilik, kita pun tak punya. Tak boleh kita mengancam. Allah yang memiliki segala-gala, mencipta surga dan neraka, dan juga dia mengampuni dosa-dosa siapapun yang dia kehendaki. Karena Allah itu pemilik alam semesta, dia raja di raja, langit dan bumi. Untuk itu dia akan mengampuni saja siapa hamba-hambanya salah, dan itu tergantung dengan Allah. Kalau kita cuma berusaha untuk diampuni, banyak-banyak minta ampun, penuhi syarat-syarat dan adab minta ampun. Bahkan ada yang diampunkan Allah begitu saja orang mah. Seperti yang membunuh 99, diampuni saja oleh Allah.
Tuh gara-gara magi minuman yang kehausan, seorang perempuan lacur, Allah ampun saya dosa no. Begitu kasih sayang Allah. Wa yu'adzibu may yasha. Dan dia mengazab, menyiksa siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang zalim. Yang zalim. Yang kafir. Yang ingkar. Yang fasik. Dia akan menyiksanya. Kalau dia hendak menyiksa, tidak ada yang bisa menahan. Dia azizun zun tikam. Dia maha perkasa, lagi pemilik siksaan hukuman. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Dua nama ko acok digandengkan. Dia pengampun, karena penyayang. Karena dia penyayang, diberikannya ampunan. Itu mengko wedeng Rabbil fili warham. Minta ampun, minta rahmat. Allahumma filahu warham. Ya Allah ampunkan dosanya, rahmati dia. Dia yang tulis. Waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Dulu Ghafur. Ghafur itu mencuci. Ghafur mencuci barasnya. Warhamna mahruman. Mengharuman, mensetrika. Dagia spray, apa namanya? BK. Rabeka. Kok ada BK? Kayak Rabeka. Rapika. Ampunan itu pencucian dosa. Rahmat sesudah mencuci mengalir, mengharumkan, menserika. Ini sudah digoreng, godok. Aku lagi tinta, godok, batin. Ononde karambian itu rahmat namanya. Tinta aku rahmat. Gitu ah. Kalau mandi aku pakai sabun pengharuman. Dulu mandi baru harum-haruman. Itu istilahnya. Di ayat susun itu bukan rahiman ghafura. Tapi ghafurar rahim. Sedang kau Bu? Orang mati pun kita bantuan. Allahumma filahu. Ampunan dulu. Dia boleh apa bertanya kau? Karena gadis-gadis tua kau. Nama dulu bapak pada mandi. Minta ampun dulu. Ampunan itu memberaskan dosa-dosa. Dosa-dosa itu daki. Dosa-dosa itu kotor. Dosa-dosa itu lumpur yang menghitamkan di mandi. Baru kepada bidak harmon. Itu lah. Kini apa dah? Aku kira itulah kalau merek. Pipa, nama ada pipa. Nomor 9. Nomor pipa nomor 9 ya. Betul? Sampai 5. Silakan. Okay. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Iyalah. Maksud yang dikehendaki itu tertentu bagi Tertentu. yang taat, yang mengikuti
Allah akan mengampuni. Siapa-siapa yang Allah akan ampuni adalah tentu hamba-hamba yang ada kesadaran, keinginan, penyesalan untuk tampun. Setelah terjerembab, setelah salah, setelah khilaf, setelah keliru, sadar dia. Lalu dia meminta ampun. Allah yang menganugerahkan ampunan. Sabuk ampunan itu pun anugerah. Ampunan anugerah. Lalu setelah dia dapat ampunan, diganti dengan ketaatan. Allah beri dia ilham untuk taat. Sebagai ganti dosa-dosanya sebelum itu. Ulaika yubaddilullahi sayiatihim hasanat. Allah ganti kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Anang ganti salam mau buru-buru dengan taubat, diilhami untuk mengalir baik-baik sebagai ganti. Itu tanda-tanda orang kau tobat, tanda-tanda orang kau minta ampun dan dapat ampunan, babalik. Babalik pada nelamu. Maksiat menjadi taat. Durhaka menjadi patuah. Lalai jadi rajin. Dia menyiksa siapa yang bersikeras kepala dalam kebangkangan, keingkaran, kekafiran. Sudah dipanggil, sudah diajak, sudah disuruh. Ndak jo, makin bangkang, makin menentang. Barangkali pajakku ndak lino. Amoy. Bakal dipanggil, barabana garang dosa. Sebanyak apapun dosa, kalau mau minta ampun, Allah ampuni. Aku mati Allah menyerahkan kepada mereka. Dengan begitu, memilih kebangkangan, memilih kedurhakaan, memilih kekafiran, memilih kesombongan. Itu kira-kira.